Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi anak-anak. Semoga anak-anak sehat semua ya, amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan pemahaman dalam belajar serta kesehatan dan perlindungan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, ila hadratil syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ila hadratil syekh Hashim Ash'ari, ila muassis ta'limi Kebonsari wa asatidatina wa talamidina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan sholawat nariyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada materi selanjutnya atau bab 3 kita akan bersama-sama belajar tentang iman kepada malaikat. Kita nanti akan mempelajari tentang nama-nama malaikat, pengertian malaikat, tugas malaikat, dan hikmah iman kepada malaikat. Masih ingatkah kalian tentang rukun iman? Ada berapa rukun iman? Masih ingat rukun iman ada 6. Sebagaimana telah kalian pelajari di kelas 1 tentunya ya, bahwa rukun iman ada 6. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Sekarang kalian akan belajar beriman kepada malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Berapa banyak malaikat? Apa tugas malaikat? Adakah hikmah beriman kepada malaikat? Mari kita pelajari bersama. Pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat adalah kata jamak. Jamak itu banyak ya kalau dalam bahasa Arab. Dari kata malakun. Kalau malakun malaikatnya satu, tapi kalau
malaikat berarti jamak. Banyak ya, lebih dari satu. Yang berarti utusan. Malaikat adalah makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangannya. Jadi malaikat itu kalau disuruh sujud, ya sujud saja sampai Allah bilang sudah, seperti itu. Jadi mereka itu selalu mengerjakan perintah Allah sampai Allah menyelesaikannya atau menghentikannya, seperti itu. Wujud malaikat ghaib artinya tidak dapat diraba, dilihat atau dirasakan oleh panca indera manusia. Jadi malaikat itu ghaib ya, ghaib itu ya nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, nggak bisa kita rasakan. Oh, di sini ada malaikat, seperti itu. Malaikat selalu patuh dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Malaikat memiliki akal tetapi tidak memiliki nafsu. Maksudnya nafsu itu pingin makan, minum, itu tidak ada. Mereka, para malaikat itu punya akal, tapi tidak punya keinginan. Nafsu itu ingin ya. Malaikat juga tidak makan dan tidak minum. Misalnya mereka kepingin beli apa, itu namanya nafsu. Jadi nafsu itu keinginan. Keinginan untuk apapun itu. Yang B, nama dan tugas malaikat. Jumlah malaikat itu banyak sekali dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui jumlahnya. Adapun malaikat yang wajib kita ketahui berjumlah 10 malaikat. Siapakah 10 malaikat itu dan apa saja tugas mereka? Mari kita kenali ke-10 nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Wahyu berupa Al-Quran. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yang ketiga, malaikat Mungkar bertugas memeriksa amal manusia di dalam kubur. Yang keempat, malaikat Nakir bertugas menanyai manusia ketika di alam kubur. Jadi Mungkar Nakir itu tugasnya sama ya. Mereka berdua memeriksa dan sama-sama menanyai manusia ketika sudah masuk liang lahat. Yang kelima, malaikat Israil bertugas mencabut nyawa. Yang keenam, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala sebagai tanda kiamat. Semoga kita semua mati bukan atau meninggal bukan pada waktu kiamat ya, karena sejelek-jelek dan seburuk manusia adalah yang meninggal saat hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Dan malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Anak-anak dulu pernah ya pastinya belajar dan menghafal ya, waktu TK juga sudah pernah ya dikenalin atau dikenalkan sama gurunya. Kalau kelas 1, 2 insya Allah sudah ada ya, sudah ada hafalan-hafalan meskipun sedikit. Nah, sekarang kita ulangi di kelas 3 ini. Yang C, hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 2, menambah semangat untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, karena ada malaikat yang ditugasi Allah untuk mengawasi dan mencatat segala amal manusia. Jika kita mau melakukan sesuatu hal, tapi kita tidak jadi, itu karena hati kita yang berkata jangan. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang berniat dosa, tapi kita tetap melakukan, berarti memang hati kita yang kotor. Jadi anak-anak hati-hati ya, kalau ingin melakukan sesuatu, itu dipikir terlebih dahulu. Itu boleh apa enggak, dosa apa enggak, maksiat apa enggak, seperti itu. Yang ketiga, sikap kedisiplinan dalam ketaatan malaikat dapat kita praktikkan dalam segala perbuatan dan perkataan.
Jadi kalau malaikat itu mereka tidak punya nafsu tapi hanya punya akal. Jadi mereka tidak pernah berkata kotor atau berbuat kotor, selalu mengerjakan yang baik. Yang keempat, mengetahui keagungan, kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat kita semakin tunduk dan patuh kepadanya. Yang kelima, mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya sehingga menambah rasa syukur kepadanya. Dan yang keenam, terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Rangkuman, 1, kita harus percaya adanya malaikat. Ya, meskipun kita tidak bisa melihat, meraba atau merasakan, tapi kita harus percaya bahwa segala perbuatan kita, baik ataupun buruk, malaikat pasti akan mencatatnya. Yang kedua, percaya adanya malaikat merupakan salah satu perwujudan rukun iman. Yang ketiga, percaya kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Yang keempat, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling taat dan diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi cahaya dengan api itu beda ya. Kalau cahaya itu dapat menerangi, kalau api dapat merusak, membakar, menghilangkan, menghanguskan. Jadi kalau setan itu mereka diciptakan dari api sehingga selalu memanas-manasi manusia untuk melakukan perbuatan jelek ataupun marah. Nah, seperti itu. Yang kelima, nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Padahal banyak ya, tapi hanya Allah yang mengetahui. Yang wajib kita ketahui dan kita kenal tugas dan namanya dan tugasnya hanya 10. Yang keenam, malaikat mendapat tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. 7, malaikat selalu mencatat perbuatan manusia. Karena itu manusia harus selalu berbuat baik. Sehingga kita nanti waktu amal kita ditimbang, perbuatan kita yang banyak itu adalah perbuatan baik kita. Yang kedelapan, di akhirat nanti setiap orang akan mendapatkan buku catatan amal perbuatannya dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk minggu ini anak-anak belajar bab 3 ini tentang iman kepada malaikat. Semoga apa yang Bu Eni sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan surah Al-Asr dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang Bu Eni sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.